Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Sebuah pengkhianatan, bagian ke-10. Bantuan bersyarat nikmat. Burung-burung berkicauan membuat suasana asri di desa Karangwolu. Desa ini masih asri dengan pemandangan sawah yang menghijau. Dersik membuat dedaunan berdesakan, menimbulkan suara nyanyian alam yang indah. Langit biru dengan beberapa kelompok awan bergerak tertiup angin. Seorang pemuda tampak melintasi jalanan pedesaan dengan sepeda motornya, hingga dia berhenti di sebuah rumah yang mana halaman rumahnya tampak penuh dengan biji jagung yang dijemur. Pemuda ini tak lain adalah Arif. Dia memeriksa ponselnya untuk mencocokkan posisi letak GPS yang ada di peta. Ternyata tujuannya sudah benar. Dia kembali menarik gas sepeda motornya, lalu masuk ke halaman rumah yang memang tak berpagar. Seorang perempuan tertutup hijab berwarna coklat melongok dari dalam rumah. Wajahnya tentu tidak asing bagi Arif, dia adalah Azizah. "Pak Arif," seru Azizah. Arif hanya melambaikan tangannya. Dia segera melepas helmnya, lalu turun dari motor. "Masuk Pak," seru Azizah. Azizah tampak gembira dengan kedatangan Arif. Bagaimana tidak? Orang yang dulu menyelamatkan hidupnya sekarang telah berkunjung ke rumahnya. Ibarat rumahnya sekarang dikunjungi seorang malaikat. Arif lalu masuk ke dalam rumah dan disambut oleh beberapa orang anggota keluarga. "Bapak, Ibu, kenalkan ini Pak Arif." Orang yang menolong Azizah, ucap Azizah memperkenalkan Arif kepada anggota keluarganya. Tiba-tiba kedua orang tua Azizah langsung menyerbu Arif dan memeluknya. Mereka berkali-kali mengucapkan syukur dan berterima kasih. "Kalau bukan karena kamu, entah jadi apa anak saya, Pak," kata ibunya Azizah. Cukup mengharukan. Arif berusaha menenangkan kedua orang tua Azizah, mereka tampak benar-benar merasa berterima kasih kepada Arif. Hari itu juga Arif disuguhi berbagai macam makanan yang terenak yang bisa mereka buat. Kedua orang tua Azizah orangnya sangat baik, dan sudah paham apa yang terjadi dengan Azizah sebagai pengidap HIV akibat tertular dari Suyoto. Akibatnya Azizah harus mengkonsumsi dengan rutin obat ARV untuk menghambat virus itu berkembang biak. Azizah bisa hidup dengan normal dan seperti orang sehat pada umumnya. Rahasia tentang penyakit ini hanya kedua orang tuanya dan Arif saja yang mengetahui. Di dinding rumah tampak foto mendiang suami Azizah. Dia tampak sangat mencintai suaminya, sayang kejadiannya terlalu cepat. Padahal keduanya juga masih pengantin baru. Arif hanya bisa berterima kasih setelah menghabiskan hidangan yang telah disuguhkan. Dia pun terlibat perbincangan dengan Azizah. "Tumben sekali Pak Arif datang," kata Azizah. "Ya, mau gimana lagi? Memang ada sesuatu yang penting yang ingin aku bicarakan," kata Arif. Apa itu?" "Sebaiknya kita cari tempat yang bisa bicara empat mata," kata Arif. Azizah pun mengerti. "Kita ke sawah saja kalau gitu." "Ide bagus," kata Azizah. "Bu, Pak, badai datang sawah rumiin kalih Pak Arif." Setelah minta izin kepada kedua orang tuanya, Azizah dan Arif pun keluar rumah. Mereka berjalan menyusuri jalanan setapak pedesaan. Keduanya terkadang berpapasan dengan orang-orang, terlihat dari kejauhan beberapa anak kecil sedang bermain layang-layang dan kejar-kejaran. Ada pula mereka bermain di kali. Azizah menuntun Arif untuk melewati pematang sawah. Arif berjalan di atas pematang sawah sambil berhati-hati melihat pijakannya. Walaupun sebenarnya dia tak keberatan untuk kotor-kotoran kena lumpur. Azizah pun akhirnya duduk di sebuah gubuk di tengah sawah. Gubuknya sepi, tidak ada orang dan jauh dari keramaian. Dari gubuk ini Arif bisa melihat jalan setapak yang tadi dia lewati. Orang-orang juga bisa melihat mereka, tapi tak akan bisa mendengarkan apa yang mereka bicarakan. Padi dan tanaman-tanaman lainnya akan menyerap suara mereka, sudah seperti alat kedap suara alami. "Memangnya Pak Arif ingin bicara apa?" tanya Azizah. "Aku ingin kamu membantuku," jawab Arif. "Oh, tentu saja Pak, dengan senang hati," kata Azizah. "Memangnya ada yang bisa saya bantu?" "Jadi, aku sudah bercerai dengan istriku," kata Arif. "Hah? Kok bisa? Apakah itu gara-gara aku, Pak?" Arif menggeleng.
Bukan karena kamu, tapi memang istriku selingkuh. Azizah menghela napas. Dia sepertinya mengerti kesedihan Arif. Saya turut prihatin ya, Pak. Bapak orangnya baik, tapi malah dapat musibah. Tak usah dipikirkan. Aku hanya ingin bertanya kepadamu, apa kamu bisa membantuku? Tapi, begini. Hal ini agak sulit, bagimu juga bagiku. Jujur ini permintaan tersulitku, kata Arif. Tidak apa-apa, Pak. Bapak telah membantu saya selama ini, apapun akan saya lakukan. Bapak mau apa? Ingin saya melayani Bapak? Bukan, aku tak mau itu, celetuk Arif. Ada raut wajah kecewa di muka Azizah. Itu tak bisa ditutupi. Sebenarnya, sudah lama juga dia memendam rasa kepada Arif ini. Semenjak kepergian suaminya, otomatis lelaki yang ada di hadapannya inilah yang selalu merawatnya dan menjenguknya. Dia bahkan berbuat banyak kebaikan sampai memberinya ongkos pulang ke kampung. Mungkin juga sebagai seorang wanita pengidap HIV, dia sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa merasakan cinta dari seseorang laki-laki. Azizah masih ingat bagaimana perlakuan suaminya yang selalu bergairah melihat tubuhnya. Dia juga ingin Arif bisa merasakan apa yang dirasakan oleh suaminya. Namun, dalam hati Azizah tahu Arif pasti tidak akan mau menyentuh dirinya yang mana pengidap HIV. Aku ingin menghancurkan hidup seseorang, kata Arif. Siapa? Bagjana, tanya Azizah. Keduanya, jawab Arif. Lalu ada hubungan apa dengan saya, Pak? Aku ingin kamu menggoda laki-laki yang telah merebut istriku, jawab Arif. Azizah berpikir sejenak. Bagaimana caranya? Tapi, Bapak yakin saya bisa? Aku tanya dulu ke dirimu, keberatan atau tidak? Jujur, aneh. Tapi saya akan bisa mengusahakannya. Tapi ini bukan menggoda biasa. Aku ingin kamu benar-benar sampai tidur dengan dia, tanpa pengaman dan bisa menularkan HIV kepadanya, ucap Arif. Bagai disambar petir Azizah mendengar penjelasan Arif. Azizah menutup mulutnya tak percaya dengan apa yang dibicarakan oleh Arif. Laki-laki di hadapannya ini sedang dalam keadaan emosi yang memuncak. Dia bisa merasakan dari ucapannya. Seorang lelaki baik-baik bisa punya amarah dan dendam seperti ini. Kalau kau keberatan tak apa-apa. Aku akan cari orang lain. Aku mengutarakan ini, karena aku yakin kamu bisa menolongku, kata Arif. Keduanya pun terdiam untuk beberapa lama. Hanya angin kencang saja yang menemani keduanya ditambah dengan suara burung emprit yang terbang ke sana kemari menyolong biji padi. Azizah menghela napas lagi. Azizah berpikir keras dalam hatinya, ia tak mungkin melakukan hal itu. Karena tidak mungkin bisa menikmati dengan orang asing yang belum dikenal sama sekali. Yang ia harapkan justru bisa memadu kasih itu dengan Arif. Karena sudah lama memendam rasa itu untuk Arif. Tapi, demi untuk membalas kebaikan Arif, Azizah pun menyadari hal itu, ia juga sudah lama merindukan kehangatan dan belayan nikmat seorang laki-laki. Saya sanggup, ucap Azizah tiba-tiba. Arif tidak salah dengar. Kau apa? Aku sanggup. Bapak sudah berkorban untuk saya, menolong saya dan keluarga saya. Saya akan lakukan apapun untuk Bapak, kata Azizah. Arif mengusap kepalanya sambil menggeleng-geleng. Kamu tidak perlu memaksa. Kalau kau tak sanggup aku bisa mengerti. Beneran, aku sanggup. Aku akan menolong Bapak menghancurkan lelaki itu. Siapa dia? Katakan saja. Aku akan goda dia, sampai dia bertekuk lutut di hadapanku, tantang Azizah. Arif tersenyum. Dia menghargai semangat Azizah sekaligus kasihan. Sebenarnya pula dia tidak tega, tapi dia harus melakukan segala cara untuk bisa membalaskan dendamnya. Tapi kalau boleh, saya ingin satu hal saja dari Bapak, ucap Azizah. Apa, katakan? Azizah tersenyum. Sebenarnya, jujur saya kagum kepada Pak Arif. Bapak telah menolong saya dan keluarga saya. Tidak tahu seberapa banyak nanti rasa terima kasih yang bisa saya haturkan. Bahkan, mungkin kalau Pak Arif ingin menukar nyawa saya pun sanggup. Dalam lubuk hati saya yang paling dalam, saya menyukai Pak Arif. Arif terkejut. Mungkin memang kata orang Jawa, witing trisno jalaran saka kulino.
Itu yang terjadi kepada saya, Pak. Saya tak mampu untuk bisa menahan lagi perasaan ini. Bapak kan sudah bercerai, kenapa Bapak tidak lupakan saja istri Bapak? Move on, lalu mencari pengganti. Lupakan balas dendam Bapak. Saya bisa menjadi pengganti Mbak Jannah. Saya siap memberikan kehangatan dan kenikmatan yang hilang dalam hidup Bapak. Ah, tapi saya tahu, cinta tak bisa dipaksa. Bapak masih mencintai Mbak Jannah kan dalam hati? Arif tidak bisa membantahnya. Perasaan cinta itu masih ada walau sedikit. Kalau misalnya sudah tidak cinta lagi, tak mungkin dia repot-repot ingin balas dendam. Perasaan balas dendam ini ada, karena Bapak masih mencintainya. Bapak hanya ingin dia minta maaf bukan? Katakan kalau aku salah. Sebenarnya itu yang Bapak inginkan selama ini, permintaan maaf darinya, kata Azizah. Lagi-lagi Arif tidak membantah. Dia mengangguk, mungkin kau benar. Aku tak bisa melupakannya, masih ada sedikit rasa cinta di dalam dadaku. Maka dari itulah aku seperti dikhianati. Bagaimana tidak? Dia cinta pertamaku dan juga ibu dari anakku. Bagaimana aku bisa melupakannya begitu saja? Apalagi, dulu saya sampai pergi meninggalkan rumah karena perbedaan pandangan, hingga hubunganku dengan orang tua tidak harmonis hanya demi Jannah. Dan yang lebih membagongkan adalah, lelaki yang merebut istri saya adalah seorang ustadz. Seorang yang terpandang dan seharusnya bisa mawas diri dari hal-hal laknat seperti itu. Azizah mengangguk. Berarti benar. Saya bersedia membantu Bapak. Asalkan Bapak mau membantu saya, satu hal saja. Katakan, apa yang bisa aku lakukan, tanya Arif. Saya ingin tidur dengan Bapak, jawab Azizah. Hah? Bersambung.